Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama dan yang harus kita utamakan, sebab di dalamnya terdapat keutamaan, marilah kita panjatkan puja, puji, juga rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan yang mengajarkan nilai-nilai kebajikan dan kebenaran sehingga mengantarkan manusia pada kesuksesan dan kebahagiaan. Sobat santri yang berbahagia, sebelumnya saya ingin bertanya, apa kabar kalian semua? Saya jadi teringat sebuah cerita mengenai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu, saya ingin bertanya kembali, siapakah yang tidak mengenal seorang budak yang berkulit hitam, berambut keriting, namun jejak telapak kakinya telah terdengar di surga? Siapakah yang tidak mengenal seorang muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengumandangkan adanya dengan penuh khidmat dan merdu? Siapakah yang tidak mengenal seorang yang harus mengorbankan segalanya, bahkan kebebasan dan kesehatannya, demi menjaga keimanannya kepada Allah dengan kalimat ahadun ahad, ahadun ahad. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Teman-teman sekalian, pastinya kita semua telah mengetahui beliau adalah Bilal bin. Pada suatu hari Bilal bin Rabah memeluk Islam setelah mendengar dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Bilal bin Rabah memiliki majikan yang amat sangat kejam dan ingin menganiayanya, yang bernama, adakah di antara kita yang mengetahuinya? Beliau yang bernama Umayyah bin Khalaf. Beliau amat sangat benci kepada agama Muhammad, sehingga Bilal bin Rabah pun dianiaya, bahkan disiksa dengan sangat brutal. Ketika itu Umayyah membawa Bilal dan menyuruhnya berbaring di atas pasir yang amat sangat panas. Juga ketika itu Umayyah menimpakan batu yang amat sangat besar di dadanya. Dan Umayyah berkata, "Wahai Bilal, tinggalkanlah agama Muhammad. Tinggalkanlah agama Muhammad dan kembalilah kepada agama nenek moyangmu. Sungguhnya jika kamu meninggalkan agama Muhammad, maka saya akan membebaskanmu." Ketika itu Bilal bin Rabah yang dengan penuh kesakitan menahan rasa lelahnya, menahan batu yang sangat besar, air matanya berkeringat, juga air matanya merah. Dan ketika itu Bilal bin Rabah hanya bisa mengatakan, "Ahadun ahad, ahadun ahad." Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Sehingga ketika itu datanglah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menjual segala hartanya demi memberi Bilal bin Rabah yang bertujuan untuk membebaskannya. Sobat santri yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwasannya rahasia di balik keteguhan Bilal bin Rabah tersebut adalah beliau memiliki sifat integritas di dalam dirinya. Adakah di antara kita yang tahu apa itu integritas? Jadi, integritas adalah ketulusan dan konsistensi diri dalam diri kita untuk melakukan kebaikan, baik secara ucapan ataupun perbuatan.
juga upaya untuk mempertahankan nilai-nilai moral yang kita yakini itu benar. Walaupun banyaknya godaan, kanan, atau bahkan hal yang membahayakan bagi dirinya. Sobat santri yang berbahagia, sebelum itu saya ingin bertanya, adakah di antara kita yang ingin melakukan sesuatu yang benar, namun tidak jadi karena adanya suatu godaan? Hal itu karena kan kita tidak mengetahui seberapa pentingnya integritas di dalam kehidupan kita. Hal ini Allah berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Ayah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, walah kepada Allah dan tetap bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Makna dari ayat itu, Allah memerintahkan kepada kita agar menjaga kebenaran dan tidak berbohong walaupun sekecil apapun. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan, untuk apa integritas di dalam diri kita? Adakah di antara kita yang mengetahuinya? Jadi integritas secara sederhana untuk meraih keberkahan hidup dan juga meraih keridhaan Allah. Sebab dengan integritas kita menjaga hubungan kita dengan sehat, hablum minallah dan hablum minannas. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, fa inna sidaqin, sesungguhnya kejujuran itu yahdi ilal birri, menunjukkan kepada kebaikan, innal birri, dan sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah, menunjukkan kepada surga. Kesimpulannya, sebagai seorang muslim, kita harus memiliki kejujuran dan integritas yang sangat tinggi guna untuk meraih keberkahan hidup dan meraih keridhaan Allah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum itu, saya mempunyai pantun. Burung irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Syukran ala istimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.